Memang saya ulang lagi, memang syaratnya itu hafal Quran tadi. Enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa, kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pasti bilang 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya, karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia kan bilang 1 tambah 1 itu 2, nggak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot gitu. Ya tidak perlu. Makanya terusannya aja lah, repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal, la ikraha fiddin. Itu belum wakaf, masih qad tabayyana rusydu minal ghayy. Paham yang saya maksud ya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga, entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri masih, tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan, itu hadis sahih, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zana itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah maling. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong, kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya, Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya 1 tambah 1 berapa Pak Rektor, pasti bilang 2. Kamu tanya Amrozi ya bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang 2. Tanya Pak Nusron dia jawab 2. Sama, semuanya jawab 2. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronte dari dulu Doli misalnya, kamu tanya Mbak 1 tambah 1 itu berapa, pasti bilang 2. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid, saya tak jawab 3, saya kan imam masjid, masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Paham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut, lebih absolut ketimbang 1 ditambah 1 2. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu nggak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya maksud? Nah itu maksud qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kita tanya rival politik, Pak Jokowi kamu tanya 1 tambah 1 ya 2, Pak Prabowo ya bilang 2, bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2, ya udahlah 4. Tidak ada seperti itu. Nah, itu disebut qad tabayyana rusydu. Nah kembali ke ide tadi, ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah ya. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali, karena ya itu sudah begini loh kaidah khilaf itu, saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafal ladzi hadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali gini-gini, pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapalah. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level, masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya, aturannya seperti itu. Ini jelas Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka itu. Kalau mereka alasannya
Karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok mari cepat mati. Oh, sing rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci. Bodoh usah begitu. Sebenarnya begini loh, mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu menyesal sekali ya, kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira barbar itu mang sakiliane. Boy dongo aku yakin pangeran apian sediluk itu tetap dituruti gitu aja, gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu. Ngelingno pangeran udah suwi-suwi, sing perlu dielingno sing iso lali. Pangeran iso lali kok amen mbok elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu, wa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri, ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Akhirnya bilang ya sudah tadi Gusti, ya gitu dok. Di putaran ketiga bilang tadi loh Gusti, ya gitu terus. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam. Wa innama yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih, wah aku dongo mau nunjukno butuh Gus, tapi rakemin disembadani. Ya alhamdulillah aku yang ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu, tetap kepengen disembadani. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau kita ngikuti fikih, sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah. Sama cari di takrib, di mu'in, di semua bab fikih. Wukuf di Arafah itu sah dan tidak perlu muksun. Walau mutarodidan, meskipun hanya jalan-jalan. Bahkan di Fathul Mu'in diberi walau lagi, walau fitolabi abidin. Moro Arafah mbek golek dhuwit ceblok atau golek apa ngono ya wis sah. Lho andai kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan. Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Iya enggak? Zaman Fathul Mu'in dihentikan walau mutarodidan, lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abidin meskipun tidak punya niat wukuf. Pokoknya ke situ ya sudah nyari-nyari apa gitu. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Wah mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah, wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru, wah itu nangis. Haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan nggak pati iso nangis mesti itu. Nah ini kan, nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja. Sekadarnya, karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain, sekadarnya. Karena kita ini berlebihan, akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abidin, jelas itu takbirnya. Masih ingat atau jangan takbir itu? Harus ingat kan? Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal, kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu sinau Fathul Mu'in, makanya Gus Zofur itu cerita, kita ini hidup, Gus Zofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah Gus. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Mu'in itu setengah hafal i'anah. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu, beliau pernah ikut Fathul Mu'in era saya. Padahal sudah dari Mekah lama. Saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur karena saking senengnya ilmu. Ya itu tadi, karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak, ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Wong nak dongo ning Arafah gini-gini terus, ya hanya gitu-gitu dok. Tidak mikir kalau ganggu orang lain itu begini juga dipikir. Itu satu. Jadi menurut saya, sampai jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi khaddu minan nadhari. Tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya sama.
Kecuali begini kualitasnya agak sama, misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu trennya kan mayit di depan, terus imamnya itu di belakang. Nah itu boleh, ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Sholat jenazahnya di depan, mayit imamnya di jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal. Itu tadi fa'innal janazah laisat bimanzilatil imam. Piye jenazah ora imam wajib kok ngarep. Alasannya apa? Loh itu tidak orang liberal, itu kitab Mahalil. Kaul awal jenazah harus di depan, kaul sani tidak harus. Piye jenazah itu tidak imam. Coba alasannya di depan apa? Dia ada tidak imam. Kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini loh, karena jadi fitnah. Saman tak cerita nih, saman kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, saman jawab saja. Yang pernah haji, tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Loh, itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Enggak, saman jawab saja. Di kamar mayat, enggak semuanya dibawa ke depan. Artinya ada konteks tertentu, mungkin kauliku ya ono gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak, sibuk, ora kober gawa napa? Jenazah. Tapi nak dalam konteks teng Indonesia ya suul adab. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu. Jadi maksud. Ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam kesempatan sak ngarepe kiai ya pas mati kowe kok ora oleh gitu. Jadi cara kula itu kan. Iya misalnya orang awam goblok mati, jenazah dah kok nggak guri, jadi yo apa jadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu loh. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau kamu mengatakan ini fardhu ain, kalau nggak di depan nggak salah, alasan anda apa? Ini tuh udah imam. Yang wajib di depan kita ini kalau imam. Nah seperti itu khilaf, ini cerita khilaf. Mutu, alasannya sama-sama mutu. Koilnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahali.